Manusia tidak lagi saling mengasihi. Manusia tidak lagi saling menghormati. Sedang cinta telah sirna dan hilang seakan ditelan bumi. Persekutuan dan persaudaraan hanyalah simbol belaka. Kekerasan, penindasan, merajalela dan tumbuh subur dalam kehidupan manusia, termasuk kita orang-orang percaya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang membawa kehidupan dan keselamatan yang kekal bagi semua orang percaya. Ada suara yang terdengar dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya, mereka sedang menebar jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Mari, ikutlah aku dan kujadikan penjala manusia. Dan setelah Tuhan Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus, Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, dan Judas Iskariot yang mengkhianatinya. Yesus mempersiapkan mereka agar mereka memahami
kehadiran dan kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan dunia dari cengkraman dosa. Yesus mengajar dan memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Memberitakan Injil sampai ke seluruh daerah. Maka orang banyak itu mengikuti kemana Yesus pergi untuk mendengarkan apa yang disabdakan oleh Yesus. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Aku tidak mau mereka pulang dalam keadaan lapar. Adakah makanan yang dapat kita beri kepada mereka? Harga 200 dinar tidak akan cukup untuk orang banyak ini. Jadi suruh mereka pulang saja. Guru, di sini ada 5 roti 2 berikan. Sedang apa artinya untuk orang banyak ini? Suruh mereka duduk. Yesus dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu ia membagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak. Mereka bersuka cita karena Allah telah memberikan mereka roti dan ikan. Yesus melakukan banyak tanda mujizat, memberi makan 5.000 orang. Hal ini menunjukkan kepedulian dan kasih serta keberpihakan Yesus kepada orang-orang lemah, orang-orang tak berdaya. Inilah misi Yesus. Yesus terus memperhatikan kehidupan manusia dengan segala keberadaannya. Yesus terus melakukan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, dan menyembuhkan orang yang lumpuh. Serta ia terus memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Berkata kepadamu, janganlah kamu saling menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jika ada seterumu lapar, berilah mereka makan. Jika ada seterumu yang kekurangan pakaian, berilah mereka pakaian. Dalam perjalanannya ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju dan mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Siapa yang menjamah aku? Aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuh. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pulanglah dengan selamat. Di dalam perjalanan dan karya keselamatan Yesus, ia juga bertemu dengan orang yang sakit lumpuh. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah dengan selamat ke rumahmu.
Farisi itu tidak senang dan tidak menyukai kehadiran Yesus. Karena itu, orang Farisi dan ahli Taurat bersepakat untuk menangkap dan membunuh dia. Yesus sebagai anak Allah, ia patut untuk dipuji dan disembah. Perjalanannya menuju Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai muda menggemparkan suasana yang penuh sukacita. Penyambutannya sebagai raja kini terwujud. Raja yang datang dengan penuh kelemah lembutan. Raja damai. Ia datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kehadiran Yesus membawa keselamatan bagi manusia. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berdoalah dan berjaga-jaga. Pergumulan yang berat harus dijalani oleh Yesus. Penderitaan yang dialaminya sungguh mencabik dan menyayat hati, menggores luka. Tetapi itulah yang mesti dijalani oleh seorang anak manusia. Bapa, akankah kau mencariku? Aku tersesat dalam bujuk rayu ketakutan yang melingkari diriku. Aku tinggal sendiri dalam bayang-bayang. Namun bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan karena kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Mengapa kamu tertidur? Bangunlah, berdoa dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ciuman itu indah. Apakah ciuman itu sebagai tanda kasih sayang dalam ketulusan? Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, bersama-sama Sangkamu aku ini penyamun, sehingga engkau datang dengan pedang dan bentung bersama dengan orang-orang ini untuk menangkap aku.
Padahal tiap-tiap hari aku bersama-sama denganmu di dalam bait Allah, namun kamu tidak menangkap aku. Hal ini terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan di dalam kitab suci. Tuhan Yesus akhirnya ditangkap dan diadili di hadapan mahkamah agama, dihukum mati. Jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami. Sekalipun aku mengatakannya, namun kamu tidak percaya. Jikalau begitu, engkau ini anak Allah. Engkau sendiri yang mengatakannya. Situasi bisa membuat komitmen iman kita berubah. Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Dan ia teringat akan perkataan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tua-tua dan ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama bersepakat membelenggu Yesus dan membawa Yesus, menyerahkannya kepada Pilatus. Maka para imam dan ahli Taurat membawa Yesus menghadap Herodes. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Aku mendengar banyak orang mengatakan bahwa kamu bisa membuat mujizat. Kalau begitu lakukanlah sekarang. Sementara itu, imam-imam kepala tuduhannya berat kepada Yesus. Raja! Inilah Raja. Maka mulailah Herodes dari pasukannya menista dan mengolok-olok Yesus. Kalau Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus. Kemudian Yesus digiring kembali kepada Pilatus. Kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri, aku telah memeriksanya. Dan dari semua kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, aku tidak mendapatinya. Kesalahan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Mereka meminta Barabas dibebaskan dan akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Mengenakan jubah ungu kepadanya, mentancap sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Yesus akhirnya menerima salib itu. Yesus tidak bersalah, namun ia dihukum mati. Yesus menerima salib yang berat itu. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Dengan tertatih-tatih, Yesus menyusuri perjalanan menuju bukit Golgota. Salib sebagai tanda penderitaannya. Salib
sebagai bukti kasih dan pengorbanannya kepada manusia dan dunia. Yesus menyatakan kasih-Nya, termasuk kita, semua jemaat GPI Papua Ebenezer yang menyaksikan narasi jalan salib ini. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama dan semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya. Badan lelah, penat, dan lemah ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati. Kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada. Berproses dalam penderitaan ini, Yesus jalani dalam kepasrahan dan kesetiaan. Walau tertatih-tatih, dengan ayunan langkah seakan tak mampu berjalan, namun ia tetap menjalani perjalanan menuju bukit Golgota. Tetesan darah, peluh keringat, bahkan luka-luka yang tertusuk dan tertikam, badan yang penuh dengan darah, bahkan bekas cambuk seakan membekas pada tubuh orang yang tak bersalah. Oh Yesus, ampunilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Yes. Yesus sangat letih dan lemah. Namun tempat yang dituju masih sangat jauh. Yesus, oh Yesus,
Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memikul salib itu. Memanggul dan memikul salib adalah ukuran seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Kendati demikian, di dalam perjalanan menyusuri bukit Golgota, masih ada Veronica. Ia mendekati dan ia mengusap wajah Yesus. Itulah tindakan Veronica. Air mata adalah gambaran sebuah perasaan bagi orang yang kita kasihi. Inilah yang dirasakan oleh para perempuan yang menangisi Yesus, karena mereka melihat Yesus sangat menderita.